Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-29 ini didukung oleh Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, dan Ashari sebagai Eyang Pangeran. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Cuaca malam itu benar-benar buruk. Hujan turun dengan lebatnya. Angin dingin menderu-deru disusul dengan suara petir. Sementara di dalam kamar Nyai Imas, wanita itu baru saja menyebarkan rupa-rupa kembang di sekitar kamarnya. Bau harum wangi kembang menebar di ruangan itu. Aku sudah menyebarkan rupa-rupa kembang di setiap sudut kamarku ini. Kamar ini sekarang wangi sekali dengan kembang. Sarbini, malam ini kau akan menemui nasib yang paling buruk dalam sejarah hidupmu. Kau akan merasakan apa yang akan terjadi di malam Jumat Kliwon ini. Sarbini, kau belum tahu siapa Nyai Imas sekarang. Nyai Imas perlahan-lahan melepaskan seluruh pakaiannya. Nyai Imas kemudian naik ke atas ranjang. Kemudian dia mengambil beberapa batang kayu cendana dan dibakarnya kayu itu. Lalu asap putih tebal mengepul menyebar di ruangan itu. Dan saat berikutnya, Nyai Imas menebarkan rupa-rupa kembang di atas ranjangnya itu sambil membaca mantra-mantra. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, bukan maksud cucumu mengusik ketenangan Eyang. Tidak ada maksud buruk cucumu memanggil Eyang. Hadirlah, hadirlah, cucumu membutuhkanmu Eyang. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat. Nyai Imas terus mengulang-ulang membaca mantra-mantra untuk menghadirkan gurunya, makhluk siluman buaya putih yang dipanggil Sang Hyang Pangeran Sejagat. Tiba-tiba suasana itu menjadi menyeramkan. Angin di luar terdengar semakin menderu-deru, dan mendadak jendela kamar itu terbuka lebar. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, bukan maksud cucumu mengusik ketenangan Eyang. Tidak ada maksud buruk cucumu memanggil Eyang. Hadirlah, hadirlah, cucumu membutuhkanmu Eyang. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat, hadirlah, hadirlah. Dari arah kegelapan malam, tiba-tiba muncul kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda. Kereta kencana itu datang menuju jendela kamar Nyai Imas dan berhenti di depan jendela kamar itu. Seorang anak muda gagah perkasa muncul dari dalam kereta kencana emas itu. Selamat malam Nyai Imas. Sang Hyang Pangeran Sejagat, junjunganku, guru besarku.
Saya menghaturkan salam sujud selamat datang di tempat saya. Ada apakah gerangan kau memanggilku, Nyai? Suaramu yang merdu telah membangkitkan tidurku. Ampun, Eyang Guru. Tidak ada maksud saya untuk mengusik ketenangan Eyang Guru. Saya menghadirkan Eyang Guru karena saya sangat membutuhkan bantuan Eyang. Tak ada yang diragukan. Segala persyaratan yang kau miliki semua memenuhi persyaratan kehadiranku. Jangan khawatir, istriku. Duh, Eyang Guru, pantaskah saya dipanggil sebagai istri Eyang? Kau sudah menjadi istriku. Dan malam ini adalah malam pengantin. Setiap kau memanggil aku, itu berarti kau harus sudah siap menjadi istriku. Kini, kita harus menikmati malam pengantin kita. Saya hanya bisa menuruti perintah Eyang. Anak muda jelmaan buaya putih itu kemudian turun perlahan-lahan mendekati Nyai Imas. Dan saat berikutnya, mereka tenggelam dalam asmara iblis. Tetapi Nyai Imas tidak sadar kalau sebenarnya saat itu dia sedang berjumpa dengan seekor buaya putih yang menjijikkan. Eyang Guru, Eyang Guru, oh, di mana Eyang Guru? Kenapa dia sudah tidak ada? Oh, Eyang Guru, di mana kau? Oh, Eyang Guru. Eyang Guru sudah tidak ada. Jendela kamarku kini sudah tertutup rapat. Aneh. Rupanya Eyang Guru sudah kembali ke persemayamannya. Aneh. Benda apakah itu yang tergeletak di hadapanku? Oh, sebuah cincin emas berkepala buaya. Indah sekali bentuk cincin emas itu. Lingkarannya seperti tubuh buaya dan ujungnya terdapat kepala buaya. Apakah Eyang Guru sengaja meninggalkan benda ini untukku? Nyai Imas. Oh, Eyang Guru, di manakah kau, Eyang? Aku tidak melihat wujudmu. Kau tidak perlu mencari aku. Kini kau sudah aku berikan sebuah benda keramat. Simpanlah cincin itu baik-baik. Jika kau yang memakainya, kau tidak akan mengalami apa-apa. Tapi jika cincin itu dipakai dengan orang yang kau benci atau yang kau dendam, maka orang itu akan mati. Terima kasih, Eyang Guru. Tapi bagaimana caranya kalau saya akan menggunakan cincin keramat ini? Kau sebut saja orang yang akan kau tuju itu. Maka cincin itu akan melaksanakan segala maksudmu. Eyang akan selalu berada di dalam kekuatan cincin itu. Nah, selamat tinggal, Nyai. Aku harus kembali ke persemayamanku. Eyang Guru sudah pergi. Kini aku akan menggunakan cincin emas ini untuk melakukan niatku. Sarpini, malam ini kau harus kubuat celaka. Bersiaplah. Kau menerima nasibmu yang malang. Aku akan memulai menggunakan cincin keramat ini. Cincin ini sudah aku letakkan di atas tanganku. Sarpini, Sarpini. Oh, tiba-tiba cincin emas itu hilang dari tapak tanganku. Mungkin cincin itu pergi ke pondok Sarbini.
Sudah hampir tengah malam. Kenapa Nak Restu dan Nilam belum kembali? Apakah mereka bertemu dengan pujangga yang mereka cari? Mungkin mereka kehujanan jalan atau menunggu sampai hujan reda. Di ruangan tengah ini udaranya dingin sekali. Sebaiknya biar aku tunggu Nak Restu dan Nilam di kamar saja. Kalau mereka kembali, mereka pasti akan mengetuk pintu. Mudah-mudahan saja Nak Restu dan Nilam tidak mengalami kejadian apa-apa. Aku juga memikirkan mereka. Aneh, kenapa perasaanku tiba-tiba ganjil sekali? Aku merasa suasana di kamar ini begitu sunyi mencekam. Kenapa aku jadi merinding sekali? Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Siapa yang memanggilku itu? Aku tidak kenal suaranya. Suaranya kedengaran aneh sekali, seperti datang dari alam lain. Dia sepertinya mengetuk-ngetuk pintu di luar. Perasaanku tidak enak sekali. Buka pintu. Bukakan pintu ini. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Tidak. Suaranya menakutkan sekali. Aku tidak kenal suara itu. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Bukalah pintunya. Bukalah. Tidak. Suara itu sudah hilang. Apakah ada arwah gentayangan di sekitar pondokku ini? Aneh sekali. Baru kali ini aku diganggu arwah gentayangan. Nyai. Suara itu datang lagi. Sepertinya dia ada di depan pintu. Biar aku hampiri. Kau pikir aku takut? Kalau dia memang arwah gentayangan, dia tidak akan berani dengan manusia. Nyai. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Siapa itu? Siapa? Jawablah. Bukalah pintunya, Nyai. Ayo, datanglah. Datang. Mendekatlah ke pintu ini, Nyai. Tidak. Bukalah pintunya. Tidak. Jawablah dulu. Siapa kau di luar? Aku tidak kenal suaramu. Suara itu menghilang lagi. Apakah roh gentayangan itu sudah pergi? Tapi sepertinya di luar pintu itu memang sepi. Di luar memang sepi. Aku tidak melihat ada siapa-siapa. Aku bisa melihat dari celah-celah lubang pintu ini. Di luar sepi. Hanya air hujan yang terdengar. Aneh memang. Kukira memang arwah gentayangan menggodaku tadi. Tapi aku penasaran. Biar aku buka pintu ini. Tidak. Bibi Sarbini melompat. Seluruh tubuhnya gemetaran. Di depan pintu itu dia melihat sebuah kepala manusia tergantung berceceran darah. Kepala itu menyerupai kepala Bibi Sarbini sendiri. Aneh. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Itu kepalaku. Itu kepalaku. Bagaimana bisa terjadi begitu? Matanya melotot. Dia tersenyum. Tidak. Kenapa kau takut melihat kepalamu sendiri? Tidak. Tidak. Kau pasti setan
setan yang menyamar wajahku. Pergi! Pergi! Tidak! Kejadianku malam ini jelek sekali. Dari mana datangnya iblis gentayangan itu? Apakah kepala iblis yang menyerupai wajahku sudah pergi? Aneh, aku tidak mengerti semua ini. Nyai Sarbini, Nyai Sarbini. Tidak, jangan ganggu aku. Pergilah, pergi. Masuklah ke kamarmu, Nyai. Aku menunggumu. Marilah kita tidur bersama. Jangan. Datanglah, Nyai. Tidak. Datanglah. Tidak. Pergilah kau iblis gentayangan. Jangan ganggu aku. Pergi. Nyai. Suara itu hilang lagi. Apakah iblis itu akan membunuhku dengan cara mati ketakutan? Tidak. Ada suara tangis bayi di kamarku. Itu setan. Itu iblis gentayangan. Aku tidak tahan. Tangis bayi itu keras sekali terdengar. Bibi Sarbini semakin takut. Kini ada suara tangis bayi terdengar di dalam kamarnya. Sejenak suara itu menghilang. Tetapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri. Pintu kamarku tertutup sendiri. Tobat! Iblis gentayangan. Apa kesalahanku hingga makhluk halus itu menggangguku? Aku harus berani. Aku tidak mau mati ketakutan di sini. Aku akan melihat ke kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Apa itu yang berkilau-kilauan di atas ranjang tidurku? Sepertinya sebuah cincin emas. Iya, aku melihatnya. Ada cincin emas di ranjang tidurku. Rasanya aku tidak memiliki barang itu. Bibi Sarbini kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang tidurnya. Di atas ranjang tidurnya ada sebuah cincin emas berkepala buaya. Bibi Sarbini segera mengambil benda itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.